Bab 1494. Coba saja menyentuhnya. Master berjubah hitam menatap Jerry. Berkata datar. Benar. Dia sudah sepenuhnya hilang kendali. Jika melanjutkan seperti ini, walaupun dia tidak mati, juga akan menjadi sebuah zombie yang tidak memiliki kesadaran. Jerry benar-benar terperanjat mendengarnya. Apakah efek samping mutiara haus darah separah ini? Tapi, sekarang masih ada satu cara yang dapat membuatnya pulih ke keadaan semula. Saat Jerry tidak tahu harus berbuat apa, Master berjubah hitam sekali lagi berkata, yaitu mengeluarkan mutiara haus darah dari dalam tubuhnya. Dalam rumor, leluhur keluarga Bailey menggunakan darah leluhur memelihara mutiara haus darah. Sekarang hanya darah leluhur Bailey yang baru dapat membangkitkan mutiara haus darah, membuatnya mengeluarkan efek terkuat. Hanya saja, efek ini tidak dapat ditanggung oleh seorang yang baru memasuki alam transenden. Setelah dibangkitkan oleh darah leluhur Bailey, mutiara haus darah akan mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan ini akan membuatnya tidak hentinya bertambah kuat, sampai tidak dapat menanggung kekuatan ini lagi. Lalu kehendaknya sepenuhnya ditelan oleh mutiara haus darah. Mendengar ucapan Master berjubah hitam, Jerry bergegas bertanya, sebenarnya bagaimana baru dapat mengeluarkan mutiara haus darah dari dalam tubuh saudaraku? Walaupun ini pertama kalinya dia bertemu dengan Master berjubah hitam yang mengenakan topeng logam. Namun sekarang Charles sudah hilang kendali. Semua yang dia tunjukkan juga benar-benar sama seperti yang dikatakan oleh Master berjubah hitam. Dia tidak bisa tidak percaya ucapan Master berjubah hitam ini. Master berjubah hitam tiba-tiba tertawa ringan. Atas dasar apa aku harus memberitahumu? Jerry seketika tertegun. Dalam keadaan panik, dirinya hanya memikirkan bagaimana baru dapat membantu Charles. Namun lupa di antara dia dan Master berjubah hitam ini tidak ada hubungan apa-apa. Jerry bertanya, sebenarnya harus bagaimana agar kamu baru bersedia memberitahuku? Bagaimana baru dapat mengeluarkan mutiara haus darah dari dalam saudaraku? Master berjubah hitam menatap Jerry. Jerry tidak dapat melihat ekspresinya. Hanya dapat melihat topeng logam itu. Beberapa lama kemudian, Master berjubah hitam berkata, walaupun mutiara haus darah mengerikan, namun bukan berarti tidak ada yang dapat menaklukkannya. Sekarang mutiara haus darah sudah masuk ke dalam tubuh saudaramu. Jika ingin mengeluarkannya, bahkan Master Alam Transenden tingkat 9 juga tidak dapat melakukannya. Namun, menurut rumor, mutiara haus darah memiliki penakluk. Bila kamu dapat menemukan penakluk mutiara haus darah, maka dapat memaksa keluar mutiara haus darah dari dalam tubuh saudaramu. Jerry bergegas bertanya, apa penakluk mutiara haus darah? Master berjubah hitam berkata, tongkat kaisar. Tongkat kaisar. Jerry mengernyit. Hanya mendengar nama ini, dia dapat merasakan kehebatan tongkat kaisar. Benda seperti apa yang dapat menjadi tongkat kaisar mutiara haus darah? Master berjubah hitam melanjutkan berkata, tongkat kaisar adalah harta karun desa Emperor. Hanya kepala desa Emperor yang memenuhi syarat memilikinya. Dia hanya bicara sampai sini lalu berhenti. Tatapannya menatap ke arah Charles yang masih melakukan serangan sengit kepada Yosef. Berkata datar, dengan keadaan sekarang, paling lama dapat bertahan 3 hari. Tapi aku bisa maju. Menyegel mutiara haus darah di dalam tubuhnya untuk sementara. Namun kekuatan ini terlalu kuat. Aku juga hanya dapat menyegel selama 7 hari. Namun, bila mutiara haus darah disegel, harus memikirkan cara mengatasi mutiara haus darah ini. Kalau tidak setelah 7 hari, segel akan terbuka. Kekuatan yang terkumpul selama 7 hari mutiara haus darah tersegel, akan seketika membuat tubuh saudaramu meledak. Namun bila tidak ingin memikirkan cara mengatasi masalah mutiara haus darah, antara dia mati, atau menjadi sebuah zombie, kamu yang putuskan sendiri harus bagaimana melakukannya. Mendengar ucapan Master berjubah hitam,
Jerry benar-benar tertegun. Dia terus melawan kelahiran desa Emperor. Awalnya dia memiliki 2 kali kesempatan menjadi Raja Kota Yan, lalu mewarisi desa Emperor. Namun dia selalu melawan kelahiran desa Emperor. Dia merasa legenda desa Emperor terlalu mengerikan. Bila benar-benar terlahir, kecuali dia dapat menahannya. Kalau tidak master desa Emperor pasti tidak akan mematuhi aturan dunia. Akan menjadi potensi bencana terbesar dunia ini. Namun sekarang, satu-satunya cara menyelamatkan Charles adalah mendapatkan tongkat kaisar. Sedangkan tongkat kaisar adalah barang yang baru dapat dimiliki oleh kepala desa Emperor. Jadi, jika dia ingin kaisar, hanya dapat mewarisi desa Emperor. Setelah Master berjubah hitam selesai bicara, dia tidak banyak bicara lagi. Menyilangkan tangan di dada, menonton serangan sengit Charles kepada Yosef. Saat ini, Charles seolah benar-benar hilang kendali. Menyerang Yosef gila-gilaan. Setelah Yosef menanggung pertarungan intensitas tinggi selama ini, tenaganya hampir terkuras habis. Sekarang dia benar-benar mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan. Sebaliknya karena memiliki mutiara haus darah di dalam tubuhnya, kekuatan di dalam tubuh Charles seperti tidak ada habisnya. Setiap kali saat tenaganya akan terkuras habis, mutiara haus darah akan mengisi tenaganya. Seperti ini terus-menerus. Walaupun Yosef adalah master alam transenden tingkat 8. Setelah tenaganya terkuras karena pertarungan intensitas tinggi, dia juga tidak dapat mempertahankan kekuatan alam transenden tingkat 8. Sedangkan Charles tetap mengerahkan kekuatan alam transenden tingkat 7 puncak. Di saat ini, Yosef sebaliknya tertekan oleh Charles. Pemandangan ini mengejutkan semua orang keluarga Kekaisaran Feng. Kaisar Feng tidak bicara apapun. Namun wajahnya penuh dengan ekspresi serius dan khawatir. Masih ada sedikit ekspresi risau. Dengan keadaan Yosef sekarang, tidak sulit bila Kaisar Feng ingin membunuhnya. Namun bila Yosef dibunuh olehnya, asal berita ini bocor, seluruh keluarga Kekaisaran Feng akan menanggung amarah keluarga Bailey. Dengan kekuatan keluarga Kekaisaran Feng saat ini, sama sekali tidak mungkin menjadi tandingan keluarga Bailey. Keluarga Kekaisaran Feng tidak mampu menanggung amarah keluarga Bailey. Namun melihat keadaan saat ini, tak disangka Charles dapat menekan Yosef. Ini membuktikan Charles mungkin dapat membunuh Yosef. Bila Charles membunuh Yosef, keluarga Bailey juga tidak akan mengampuni keluarga Kekaisaran Feng. Memikirkan ini, ekspresi ragu di wajahnya menghilang. Dia bergerak cepat, menghadang di depan Yosef, mengangkat tangan memukul. Boom! Tinju Charles beradu dengan pukulan Kaisar. Sebuah aura bela diri mengerikan seperti pegunungan yang jatuh, bergulung ke segala arah. Mata Charles sangat merah, menatap Kaisar Feng yang menghadang di depannya. Amarah di dalamnya semakin besar. Dia kembali menyerang ke arah Kaisar Feng. Bum bum bum. Kaisar Feng menghadang serangan Charles berturut-turut. Berteriak, "Berhenti! Jika masih berani memukul Tuan Bailey lagi, jangan salahkan aku tidak sungkan denganmu." Ho! Charles mendongak dan meraung marah. Tidak hanya tidak takut oleh ancaman Kaisar Feng, sebaliknya semakin marah. Sebuah aura mengejutkan meledak dari tubuhnya. Dia tiba-tiba mengangkat tinju, mengayunkannya ke kepala Kaisar Feng. Kaisar Feng mengernyit, tiba-tiba mengulurkan sepasang lengan yang disilangkan. Charles mengayunkan tinju, mendarat keras di lengannya yang disilangkan. Boom! Serangan keras mendarat. Kaisar Feng mundur 3-4 langkah berturut-turut. Kekuatan tinju ini sama dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Master Alam Transenden tingkat 8. Kalau tidak, bagaimana mungkin dapat membuat Kaisar Feng yang memiliki tingkatan alam transenden tingkat 8 mundur 3 langkah? Karena kamu ingin mati. Kalau begitu aku akan mengabulkannya. Muncul niat membunuh yang sangat kuat di tatapan Kaisar Feng. Jelas, dia berniat membunuh Charles. Jika kamu berani menyentuh saudaraku, coba saja.
Setelah Jerry merasakan keinginan membunuh Kaisar Feng pada Charles, aura bela diri di sekujur tubuhnya meningkat. Langsung menghadang di depan Charles. Menatap Kaisar Feng dengan marah dan meraung. Bersambung. Bab 1495. Kamu ingin apa? Saat ini aura bela diri di tubuh Jerry meningkat. Dia yang sudah memasuki alam transenden tingkat 6. Dipadukan dengan kitab jalan besar surga dan garis keturunan bengis, kemampuannya langsung mencapai master alam transenden tingkat 7 puncak. Walaupun Kaisar Feng adalah master alam transenden tingkat 8. Namun saat ini dia merasakan tekanan yang sangat kuat dari Jerry. Wajahnya sangat geram. Tatapannya dingin. Menatap Jerry tajam berkata, "Apakah kamu tahu jika dia membunuh Yosef akan membawa ancaman seperti apa untuk keluarga Kekaisaran Feng?" Jerry berkata dingin. Dia sudah berkata mulai sekarang tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Kekaisaran Feng. Dia ingin membunuh Yosef. Apa hubungannya dengan keluarga Kekaisaran Feng? Kaisar Feng menggertakkan gigi berkata, walaupun dia tidak mengakui identitasnya namun di dalam tubuhnya tetap ada keturunan keluarga Kekaisaran Feng. Bila Yosef dibunuh olehnya, keluarga Bailey akan melampiaskan amarah pada keluarga Kekaisaran Feng. Hehe, Jerry tertawa dingin. Identitasmu adalah kepala keluarga Kekaisaran Feng. Melihat begitu saja putramu terdesak sampai meledakkan diri juga tidak maju membantu. Sekarang cucumu akan membalas dendam untuk orang tuanya. Kamu malah menghentikannya membalas dendam. Jerry benar-benar ingin membunuh Kaisar Feng. Sebelumnya, Larry didesak oleh Yosef sampai meledakkan diri. Bila Kaisar Feng maju maka dapat menghentikannya. Namun Kaisar Feng lebih memilih putranya meninggal dan meledakkan diri. Juga tidak bersedia maju membantu. Singkatnya dia begitu berdarah dingin. Sekarang Charles akan membunuh Yosef. Kaisar Feng tidak hanya tidak bermaksud membantu. Sebaliknya malah ingin menghentikan. Bahkan berniat membunuh Charles. Melihat Jerry yang menghadang di depannya. Melihat lagi Charles yang sedang mengerahkan serangan sengit kepada Yosef. Kaisar Feng sangat cemas. Wajahnya dipenuhi ekspresi ragu. Dia tidak ingin Yosef mati di dalam istana keluarga Kekaisaran Feng. Terlebih lagi tidak ingin Yosef mati di tangan Charles. Namun Jerry menghadangnya. Ini membuatnya sangat risau. Dia tidak mampu menyinggung keluarga Bailey. Namun Jerry di depannya ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Namun di usia begitu muda, tingkatan bela dirinya sudah memasuki alam transenden tingkat 6. Juga memiliki garis keturunan bengis. Asal-usulnya pasti sangat tidak biasa. Kaisar Feng juga tidak berani sembarangan menyinggungnya. Master berjubah hitam misterius itu menyilangkan tangan di dada. Tatapannya menatap ke arah Jerry. Eric melihat Kaisar Feng yang terlihat tegang. Takut Kaisar Feng melancarkan serangan terhadap Jerry. Master alam transenden keluarga Kekaisaran Feng lainnya juga terlihat tegang. Tidak peduli Charles membunuh Yosef atau Yosef membunuh Charles. Untuk keluarga Kekaisaran Feng, sepertinya bukanlah sebuah hal yang baik. Niat bertarung di sekujur tubuh Jerry bergejolak. Tatapannya menatap tajam Kaisar Feng. Bersiap menyerang setiap saat. Walaupun dia hanya dapat mengerahkan kekuatan setara alam transenden tingkat 7 puncak. Namun dia masih belum sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan bengis. Jika bertarung mati-matian, dia bahkan memenuhi syarat untuk bertarung dengan Master Alam Transenden tingkat 8. Saat ini Yosef terluka parah. Tenaganya hampir terkuras habis. Sebaliknya Charles, karena memiliki mutiara haus darah di dalam tubuhnya, kekuatannya tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya semakin bertarung semakin kuat. Takutnya tidak perlu waktu lama. Yosef akan dibunuh oleh Charles. Jadi Jerry juga tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Asal dapat menghentikan Kaisar Feng membunuh Charles, Yosef pasti akan mati. Apa kamu yakin ingin menghalangiku? Terdiam beberapa saat.
Kaisar Feng tiba-tiba bertanya. Jerry berkata tanpa ekspresi. Kecuali aku mati. Kalau tidak kamu jangan berharap menyentuh saudaraku sedikitpun. Di saat Jerry mengira Kaisar Feng akan menyerang dirinya, Kaisar Feng tiba-tiba menarik nafas panjang. Berkata dingin. Kalau begitu, dendam di antara kalian dan keluarga Bailey tidak ada hubungannya dengan keluarga Kekaisaran Feng. Mulai sekarang kalian tanggung sendiri semua akibatnya. Selesai bicara, tatapannya menyapu semua master keluarga Kekaisaran Feng. Berkata dingin. Semua orang keluarga Kekaisaran Feng, segera keluar dari istana Kaisar Feng. Baik. Semua orang keluarga Kekaisaran Feng tercengang. Bergegas menyahut. Bahkan Jerry juga tertegun. Melihat semua orang keluarga Kekaisaran Feng dalam sekejap keluar dari istana Kaisar Feng. Seakan sepenuhnya meninggalkan semua keluarga Kekaisaran Feng. Namun dengan cepat, dia mengerti. Kaisar Feng menyuruh semua orang meninggalkan area bertarung sebenarnya juga untuk menunjukkan sikapnya. Dia mempertahankan sikap netral di antara dendam Charles dan keluarga Bailey. Walaupun Yosef dibunuh oleh Charles. Saat keluarga Bailey ingin melampiaskan amarah kepada keluarga Kekaisaran Feng, Kaisar Feng juga memiliki alasan untuk berkilah. Dalam sekejap, di dalam istana Kaisar Feng, selain Charles dan Yosef yang sedang bertarung, hanya tersisa Jerry dan Master berjubah hitam yang mengenakan topeng itu. Jerry masih belum tahu apa asal-usul orang itu. Untuk sesaat menatapnya dengan sedikit waspada. Master berjubah hitam juga menatap Jerry. Berkata datar, "Tenang saja. Aku tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Bailey. Juga tidak akan ikut campur dalam urusan kalian." Jerry melihat Charles yang sedang melakukan serangan sengit kepada Yosef sejenak. Dalam hati diam-diam sedikit terkejut. Yosef yang ada di alam transenden tingkat 8 saat ini benar-benar tertekan oleh Charles. Ini juga membuktikan, kekuatan bertarung Charles sekarang sudah mencapai alam transenden tingkat 8. Lagi pula masih dapat menekan Yosef. Berdasarkan yang dikatakan oleh Master berjubah hitam. Karena mutiara haus darah dan darah leluhur Bailey di dalam tubuh Charles, membuatnya hilang kendali sepenuhnya. Sekarang hanya tongkat kaisar yang baru dapat memaksa mutiara haus darah keluar dari dalam tubuh Charles. Kalau tidak, Charles akan terus berada dalam keadaan dikendalikan oleh mutiara haus darah. Namun, bahkan Jerry juga bukan tandingan kekuatan yang ditunjukkan Charles sekarang. Setelah Charles membunuh Yosef, Jerry harus bagaimana mengendalikan Charles. Memikirkan ini, Jerry memandang Master berjubah hitam. Dengan ekspresi serius berkata, "Kamu seharusnya memiliki tujuan datang ke istana keluarga Kekaisaran Feng di saat ini. Langsung katakan apa yang kamu inginkan." Topeng logam Master berjubah hitam itu menoleh ke arah Jerry. Di tempat sepasang mata berada itu sangat gelap dan dalam. Seakan dapat menebak Jerry. Tiba-tiba muncul sebuah botol giok di tangannya. Dia menekukkan jari dan menjentikkannya. Botol giok terbang ke arah Jerry. Jerry bergegas menangkap. Mengernyit bertanya, "Ini apa?" Master berjubah hitam berkata, "Ini adalah pil penenang jiwa. Kebetulan bisa menekan mutiara haus darah di dalam hati saudaramu. Asal saudaramu meminumnya, maka dapat sadar kembali. Aku sebelumnya juga sudah memberitahumu. Dengan keadaan yang sekarang, paling lama bisa bertahan 3 hari. Walaupun meminum pil penenang jiwa, tetap tidak cukup. Aku dapat membantu menyegel mutiara haus darah di dalam tubuhnya untuk sementara. Namun, aku hanya dapat menyegel mutiara haus darah selama 7 hari. Yaitu juga, selama 7 hari ini. Kamu harus mencari cara mendapatkan tongkat kaisar. Kalau tidak 7 hari kemudian, dia hanya akan meninggal dengan cara tubuhnya meledak." Mendengar ucapan Master berjubah hitam, Jerry mengernyit keras. Dia tidak tahu apakah tongkat kaisar adalah satu-satunya cara untuk dapat menolong Charles. Dia tidak pernah berpikir untuk mewarisi desa Emperor.
Lagi pula dia memiliki firasat master berjubah hitam di depannya ini sepertinya memiliki niat tertentu pada tongkat kaisar. Jerry bertanya, "Jika kamu membantuku, apa yang perlu kamu dapatkan dari kami?" Dia tidak percaya seorang master alam transenden tingkat 9 yang tidak pernah dia kenal sebelumnya bisa membantu mereka tanpa alasan. Bersambung. Bab 1496. Seharusnya membantu. Mendengar ucapan Jerry, master berjubah hitam mengeluarkan tawa ringan. Bertanya, "Kenapa kamu bisa mengira aku membantu kalian? Pasti ingin mendapatkan sesuatu dari kalian." Jerry berkata datar, "Kita tidak saling kenal. Atas dasar apa kamu membantu kami?" Master berjubah hitam berujar, "Aku tidak menginginkan apapun. Hanya perlu kamu berjanji kepadaku melakukan sesuatu." Jerry tertegun. "Dengan kemampuanmu, masih ada yang tidak dapat kamu lakukan. Kenapa memintaku membantumu? Bagaimana bila hal yang kamu minta melanggar prinsipku?" Master berjubah hitam berkata datar, "Aku tidak akan menyuruhmu melakukan hal yang melanggar prinsip. Sedangkan kamu tidak perlu tahu apa yang tidak bisa aku lakukan. Sekarang kamu hanya perlu mengatakan padaku apakah setuju dengan permintaanku. Asal kamu setuju, aku akan maju membantu saudaramu menyegel mutiara haus darah di dalam tubuhnya." Jerry bertanya, "Paling tidak kamu harus memberitahuku hal apa yang kamu ingin aku bantu lakukan, bukan?" Master berjubah hitam berkata, "Untuk sementara masih belum memikirkannya. Tunggu, aku sudah memikirkannya. Aku beritahu lagi padamu." Jerry mengernyit. Dia tidak suka perasaan seperti ini. Jika orang itu memberitahunya sekarang, perlu dia melakukan apa untuknya? Dia baru dapat memutuskan setuju atau tidak. Tapi orang itu bahkan belum memikirkan menginginkan apa. Sudah memintanya menyetujui permintaannya. Kamu kira sekarang masih dapat memilih? Melihat Jerry tidak bicara, master berjubah hitam bertanya dengan nada tenang. Jerry melihat sejenak Charles yang sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Menatap kembali master berjubah hitam. Menggertakkan gigi berkata, "Baik, aku setuju padamu. Tapi, aku tidak akan melakukan hal yang melanggar prinsip untukmu." "Setuju," kata master berjubah hitam. Lalu mengulurkan satu tangan pada Jerry. Jerry menjabat tangannya. Baru menyadari tangan orang itu terlihat sangat tua. Seperti kulit yang membalut tulang. Usianya pasti sangat tua. Boom! Di saat ini, sebuah suara terdengar. Tubuh Yosef melayang di udara. Saat masih di udara, dia menyemburkan darah. Aura bela diri Yosef seperti air yang surut. Seketika hilang. Charles meraung marah. Tubuhnya bergerak cepat. Langsung muncul di depan Yosef. Mendaratkan serangan. Boom! Dalam waktu yang sangat cepat, Yosef tiba-tiba berguling di tanah. Serangan Charles mendarat di tempat Yosef barusan berada. Seketika debu berterbangan. "Kalian pasti akan membayar harga untuk ini." Yosef tiba-tiba berkata dengan bengis. Selesai bicara, dia tiba-tiba melemparkan sebuah benda berukuran sebesar telur ayam ke arah Charles. Boom! Terdengar suara keras. Debu seketika berterbangan. Muncul banyak asap. Saat asap menghilang, sosok Yosef sudah menghilang. Charles yang kehilangan tujuan melancarkan serangan ke sekitar dengan gila-gilaan. Seakan sedang melampiaskan amarah di dalam dirinya. Bum bum bum. Bangunan keluarga kekaisaran Feng di sekitar satu persatu tumbang. Jerry mengernyit. Mencoba mencari Yosef. Namun menyadari sama sekali tidak merasakan auranya. Jelas, dia sudah meninggalkan istana Kaisar Feng. Master berjubah hitam di saat ini berkata, "Keluarga Bailey memiliki cara menyembunyikan aura bela diri. Dengan tingkatan bela dirimu, sama sekali tidak mungkin merasakan dia pergi kemana." Jerry menatap Master berjubah hitam. Bergegas bertanya, "Kamu tahu dia ada di mana?" Topeng logam Master berjubah hitam menoleh ke arah Jerry. Terdengar suara dingin. "Aku tahu, lalu bagaimana?" "Tidak tahu lalu bagaimana.
Sikapnya sangat jelas. Tidak ingin ikut campur antara Jerry dan keluarga Bailey. Yang paling utama adalah Master berjubah hitam tidak memiliki hubungan apapun dengan Jerry dan yang lainnya. Jerry menatap Master berjubah hitam dalam-dalam. Selanjutnya berkata dingin. Sekarang apa kamu bisa menyegel mutiara haus darah di dalam tubuh saudaraku? Master berjubah hitam tidak bicara. Tiba-tiba menatap ke arah Charles yang masih melancarkan serangan dengan gila-gilaan. Tiba-tiba bergerak, menghilang di tempat seketika. Bum bum bum. Detik berikutnya, dia sudah muncul di sisi Charles. Tubuhnya seperti hantu, mengitari sekitar Charles. Jarinya dengan cepat menekan beberapa titik di tubuh Charles. Setelah dia berhenti di tempat, alur darah di wajah Charles perlahan menghilang. Aura mengamuk yang semula juga seketika menghilang. Tubuh Charles menjadi lemas, langsung jatuh. Jerry bergerak cepat, muncul di sisi Charles dan menangkapnya. Dengan ekspresi serius Jerry menatap Master berjubah hitam. Berkata, "Terima kasih." Master berjubah hitam berkata datar. "Ingat ucapanku. Kamu hanya memiliki waktu 7 hari. Bila di dalam 7 hari ini kamu tidak dapat mendapatkan tongkat kaisar, mutiara haus darah pasti akan menjebol segel. Sedangkan saudaramu juga akan langsung meledak dan mati karena tidak dapat menanggung kekuatan mengerikan di dalam mutiara haus darah." Selesai bicara, dia berbalik pergi. Detik sebelumnya masih di tempat. Detik selanjutnya sudah muncul beberapa puluh meter jauhnya. Selanjutnya sosok Master berjubah hitam menghilang dari pandangan Jerry. Jerry menatap ke arah perginya Master berjubah hitam. Menggertakkan gigi berkata, "Jika kamu berani menipuku, aku jamin akan membuatmu membayar harga yang sangat besar." Awalnya dia memiliki 2 kali kesempatan mewarisi desa Emperor. Namun karena khawatir kelahiran desa Emperor tidak dapat dikendalikan, jadi menyerah mewarisi desa Emperor. Bahkan tidak bersedia membiarkan orang lain memiliki niat apapun terhadap desa Emperor. Namun yang tidak disangka adalah, sekarang demi menyelamatkan Charles, dia tidak bisa tidak mewarisi desa Emperor. Di saat ini, Kaisar Feng muncul. Melihat Charles yang pingsan, air mukanya sangat keruh. Dengan wajah serius Kaisar Feng berkata, "Kalian sama sekali tidak tahu. Karena kalian ingin membunuh Yosef. Bahaya apa yang kalian sebabkan terhadap keluarga kekaisaran? Kepada kalian sendiri." Jerry menatap datar Kaisar Feng. "Walaupun langit runtuh, kami akan menanggungnya sendiri." Selesai bicara, Jerry langsung menggendong Charles. Selangkah demi selangkah meninggalkan istana keluarga kekaisaran Feng. Saat ini, dia sudah tidak memedulikan apapun lagi. Hanya ingin secepatnya kembali ke kota Yan. Lalu memikirkan cara mendapatkan desa Emperor. 7 hari adalah waktu yang sangat singkat. Bila melebihi batas waktu, segel di dalam tubuh Charles akan hancur. Akibatnya sangat fatal. Melihat Jerry membawa Charles pergi, tatapan Kaisar Feng sangat dingin. "Ayah." Saat ini, Eric tiba di sisi Kaisar Feng. Dengan ekspresi serius berkata, "Ayah, apa Anda benar-benar tidak berencana membantu Charles? Tidak peduli bagaimanapun, dia juga garis keturunan keluarga kekaisaran Feng kita." Kaisar Feng berkata dingin, "Kamu ingin aku bagaimana membantunya? Membantunya menanggung amarah keluarga Bailey bersama?" Eric menggertakkan gigi berkata, "Apakah kita tidak ikut campur dalam urusan Charles dan Yosef? Maka keluarga Bailey dapat begitu mudah mengampuni keluarga kekaisaran Feng kita. Karena tidak bisa, kenapa kita harus bersiteru dengan Charles dan Jerry? Seorang master alam transenden tingkat 6 yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun. Lagi pula memiliki kemampuan setara dengan alam transenden tingkat 7 puncak. Anak muda seperti ini takutnya tidak ada lagi di keluarga seni bela diri legendaris bukan? Kita sudah diam terlalu lama. Sudah saatnya membuat sedikit perubahan dalam keluarga kekaisaran Feng." Bersambung.
Bab 1497. Hanya Jerry yang. Kaisar Feng menatap Erik. Ekspresinya sangat serius. Dia tahu yang dikatakan Erik itu benar. Yosef hampir saja mati di istana keluarga Kekaisaran Feng. Walaupun tidak ada hubungannya dengan keluarga Kekaisaran Feng. Namun bagaimanapun hal ini terjadi di istana keluarga Kekaisaran Feng. Dengan kedominan keluarga seni bela diri legendaris, pasti tidak akan begitu mudah mengampuni keluarga Kekaisaran Feng. Setelah terdiam sejenak, Kaisar Feng berkata, "Sudah waktunya ada beberapa perubahan dalam keluarga Kekaisaran Feng." Erik seketika gembira mendengarnya. Hanya saja, detik berikutnya Kaisar Feng berkata dengan suara tenang, "Aku berencana menikahkan Lily dengan keluarga Kekaisaran Wu. Sekarang hanya dengan dua keluarga kekaisaran legendaris kita beraliansi. Baru dapat menghadapi keluarga Bailey. Menurut perhitungan mereka sendiri, jumlah Master Alam Transenden keluarga Bailey seharusnya 2 kali lipat dari keluarga Kekaisaran Feng. Kekuatan keluarga Kekaisaran Wu dan keluarga Kekaisaran Feng hampir sama. Jika dapat beraliansi, juga dapat menghadapi keluarga Bailey." Ekspresi Erik seketika membeku. Menatap Kaisar Feng berkata, "Ayah, maksudku adalah kita bisa memikirkan cara memulihkan hubungan dengan Jerry. Usianya begitu muda. Namun tingkatan bela dirinya sudah memasuki alam transenden tingkat 6. Juga memiliki garis keturunan bengis. Di belakangnya pasti ada orang besar. Charles dan dia adalah saudara sehidup semati. Asal kita menerima Charles, serta berinisiatif meminta maaf, mereka pasti tidak akan menolak maksud baik kita. Bagaimanapun, keadaan mereka saat ini juga sangat sulit. Jika dapat mendapatkan maksud baik kita, untuk mereka juga sebuah hal yang sangat baik." Kaisar Feng mengernyit, berkata dingin, "Maksudmu adalah menyuruhku meminta maaf kepada mereka?" Erik bergegas berkata, "Bukan itu maksudku. Aku bisa maju menengahi hubungan kita dan mereka." Kaisar Feng berkata marah, "Tutup mulut. Ingin keluarga Kekaisaran Fengku berinisiatif menunduk kepada anak yang sudah dicampakkan dan diusir dari keluarga. Tidak akan terjadi selain aku mati. Mulai sekarang jangan mengungkit hal ini lagi. Aku akan menghubungi Kaisar Wu, memberitahu keputusan melakukan pernikahan aliansi. Lalu menunggu keluarga Kekaisaran Wu datang melamar." Selesai bicara, Kaisar Feng melangkah pergi. Melihat Kaisar Feng yang pergi dengan marah, Erik mengernyit keras. Dia tahu, sikap Jerry dan Charles sebelumnya sudah benar-benar membuat Kaisar Feng marah. Jika bukan karena takut kepada kekuasaan di belakang Jerry, Kaisar Feng sudah lama menyerang Jerry. Memikirkan ini, Erik terlihat khawatir. Kaisar Feng benar-benar kehilangan sebuah rekan kerja sama yang sangat baik. Tidak tahu kenapa, dia sangat percaya kepada Jerry. Seorang anak muda yang begitu setia. Bakat bela dirinya juga sangat luar biasa. Potensi orang seperti ini tidak terbatas. Asal dapat hidup di masa depan pasti akan mengguncangkan dunia. "Ayah, Anda mencariku." Erik baru kembali ke tempat tinggalnya. Lily sudah datang. Dia masih tidak tahu kabar Kaisar Feng memutuskan menikahkannya dengan keluarga Kekaisaran Wu. Erik menunjuk sofa di samping berkata, "Duduk." Setelah Lily duduk, Erik tiba-tiba bertanya, "Kamu rasa Jerry bagaimana?" Lily tertegun sejenak. Tidak mengerti kenapa ayahnya bisa tiba-tiba bertanya seperti ini. Di dalam kepalanya, tiba-tiba muncul bayangan Jerry. Seorang anak muda yang berusia sebaya dengannya, namun memiliki kemampuan setara dengan alam transenden tingkat 7 puncak. Juga rupa Jerry yang begitu tenang saat mereka berdua berada di dalam ruang rahasia bawah tanah Villa Summer. Teringat ini, Lily berkata, "Dia sangat unggul. Orang paling unggul dari semua pria yang pernah aku temui seumur hidup ini." Erik tiba-tiba bertanya lagi, "Jika menyuruhmu menikah dengannya, apa kamu bersedia?" Lily terlihat kaget mendengarnya. Beberapa saat kemudian baru bertanya, "Ayah, kenapa Anda tiba-tiba ingin aku menikah dengannya?"
Hanya dengan kelebihannya saja, aku sama sekali tidak pantas. Dia memang sangat mengagumi Jerry. Jika Jerry betul-betul bersedia menerima dirinya, dia tentu saja bersedia menikah dengannya. Hanya saja dia tahu diri. Bagaimana mungkin pria yang begitu unggul seperti Jerry bisa menyukainya? Eric berkata serius. Barusan kakekmu berencana menikahkanmu dengan keluarga kekaisaran Wu. Melakukan pernikahan aliansi dengan keluarga kekaisaran Wu. Agar mudah menghadapi kesulitan dari keluarga Bailey di masa depan. Apa? Lily terperanjat. Kakek ingin aku menikah. Eric mengganggu. Kamu adalah putri yang paling aku sayangi. Jika kamu bukan seorang perempuan, pasti akan menjadi kaisar di keluarga kekaisaran Feng di masa depan. Aku tidak ingin membiarkanmu menikah dengan seorang pria yang tidak kamu sukai. Jadi aku ingin bertanya kepadamu. Apakah kamu menyukai Jerry? Jika kamu menyukainya, maka berinisiatif mendekatinya. Pikirkan cara menjadi wanitanya. Yang aku tahu, dia adalah seorang yang sangat setia. Kamu juga sudah melihatnya. Dia bisa datang ke keluarga kekaisaran Feng demi saudaranya. Menyelamatkan saudaranya. Jika kamu menjadi wanita miliknya, dia tidak akan mengecewakanmu. Lily menggigit bibirnya keras-keras. Matanya memerah. Dia sudah sejak dulu memikirkan hari ini. Sebagai wanita keluarga kekaisaran Feng, dia hanya bisa menjadi korban pernikahan aliansi keluarga. Dia tidak pernah mengharapkan cinta. Namun, mendadak mengetahui dirinya akan dijadikan korban pernikahan aliansi. Menikah dengan keluarga kekaisaran Wu. Dia tetap tidak bersedia. Ayah, aku tidak pantas bersanding dengannya. Yang aku tahu, dia sudah menikah dan memiliki anak. Dia sangat mencintai istrinya. Walaupun aku berinisiatif, dia juga tidak akan menerimaku. Setelah terdiam lama, Lily berkata menjelaskan. Eric berkata, Lily, kamu adalah putriku. Memasuki alam transenden di usia belia. Di seluruh Kyushu, selain keluarga seni bela diri legendaris, keluarga mana yang memiliki master alam transenden semuda kamu? Jerry memang sangat luar biasa. Tapi kamu juga lumayan baik. Jika kamu dapat menjadi wanitanya, untuk keluarga kekaisaran Feng juga sebuah hal yang baik. Lily menggelengkan kepala. Dengan serius berkata, Ayah, jika aku tidak salah tebak, Anda menyukai Jerry. Jadi berinisiatif mengusulkan kepada kakek untuk memperbaiki hubungan dengan Jerry. Namun ditolak oleh kakek. Benar bukan? Jadi, kamu ingin aku mendekati Jerry. Walaupun tidak dapat menjadi wanitanya, paling tidak akan menjadi teman baiknya. Hanya seperti ini. Di masa depan saat keluarga kekaisaran Feng berada dalam bahaya, Jerry baru mungkin akan membantu keluarga kekaisaran Feng demi aku. Begitu bukan? Ekspresi Eric getir. Berkata, benar saja. Tidak dapat menyembunyikan apapun darimu. Benar. Aku memiliki pikiran seperti ini. Seorang anak muda yang belum mencapai usia 30 tahun. Namun sudah memiliki kemampuan alam transenden tingkat 6 dan kemampuan bertarung setara dengan alam transenden tingkat 7 puncak. Aku tidak percaya dia benar-benar hanya seorang orang biasa. Keluarga kekaisaran Feng menyinggungnya pasti bukanlah hal yang baik. Kakekmu tidak bersedia memulihkan hubungan dengan Jerry. Namun aku ingin mencoba. Bila berhasil, masa depan keluarga kekaisaran Feng akan semakin baik. Tentu saja. Jika memungkinkan aku tetap berharap kamu dapat memikirkan cara menjadi wanitanya. Hanya seperti ini baru dapat mengikat erat keluarga kekaisaran Feng dengannya. Lily, aku berbuat seperti ini juga agar kamu mendapatkan kebahagiaan. Sekarang orang yang dapat mengubah takdirmu hanya Jerry. Bersambung.